Halo adik-adik semua, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi bahasa Inggris kita dengan membahas perbedaan auxiliary verb dan to be. Mau tahu perbedaannya seperti apa? Tonton terus video ini. Nah, adik-adik, untuk penggunaan auxiliary verb dan to be terkadang memiliki kesamaan, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari to be. To be adalah kata bantu kerja yang menghubungkan subjek ke predikatnya. Bisa berupa kata sifat atau adjective, kata benda atau noun, kata keterangan atau adverb, kata kerja atau verb yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, yaitu penggunaan verb ing. Lalu, bagaimana ya dengan penggunaan to be? To be digunakan dalam dua kurun waktu, yaitu waktu sekarang dan waktu lampau, seperti penggunaan am, are, dan is, dan dalam bentuk lampau menjadi was and were. Kegunaan to be ada 5, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setelah to be diikuti oleh noun atau kata benda. Contoh kalimatnya, I am a nurse dan they are singers. Yang kedua, setelah to be diikuti adjective atau kata sifat. Contoh kalimatnya, they were absent yesterday. Yang ketiga, setelah to be diikuti adverb atau kata keterangan, tempat, atau waktu. Contoh kalimatnya, it is 7 o'clock now and they are at home today. Yang keempat, setelah to be diikuti oleh verb atau kata kerja dengan imbuhan akhir ing, digunakan dalam kalimat bentuk past atau present continuous tense. Contoh kalimatnya, Mr. Andy was in Jakarta yesterday, and Gary and Lisa were here just now. Gary and Lisa were here just now. Nah, yang terakhir, yang kelima, setelah to be dapat diikuti past participle atau kata kerja bentuk ketiga dan digunakan dalam kalimat pasif. Contoh kalimatnya, I am given a book by John and my car was stolen by someone. Itu dia penjelasan mengenai to be. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan mengenai auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membantu kata kerja lain dalam membentuk struktur kalimat yang sesuai ragam gramatikal dan membentuk kala waktu. Ada 3 jenis auxiliary verb antara lain sebagai berikut. Yang pertama, primary auxiliary verb atau kata kerja bantu utama. Yang pertama, penggunaan auxiliary verb dari jenis kata to be. Contoh kalimatnya untuk membentuk tenses, yaitu I am going to watch opera today. Yang kedua, penggunaan auxiliary verb dari do or does. Contoh kalimatnya sebagai kata kerja biasa. She does her homework at home and I do my science assignment every night. Yang ketiga, penggunaan auxiliary verb dari have or has. Contoh kalimatnya sebagai kata kerja biasa, yaitu I have a new motorcycle and she has a new house. Kemudian jenis yang kedua yaitu modal auxiliary verb atau kata kerja bantu mengandaikan. Fungsinya untuk memberikan tambahan makna dari kata kerja utamanya. Contoh modal auxiliary verb yaitu can, may, shall, will, must, used to, need, and dare. Contoh kalimatnya yaitu I can speak English fluently and we must visit our grandma. Jenis yang ketiga yaitu emphasize auxiliary verb atau kata kerja bantu untuk penekanan. Emphasize auxiliary verb berfungsi untuk memberikan tekanan atau kesungguhan pada suatu kejadian atau tindakan. Biasanya menggunakan do, does, or did. Contoh kalimatnya yaitu you do love your sister and she does her job perfectly. Nah, itu dia adik-adik perbedaan auxiliary verb dan to be. Cukup mudah kan ya? Sekarang kakak akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Perhatikan baik-baik ya tugasnya. Yang pertama, buatlah satu kalimat dengan menggunakan to be yang diikuti kata sifat. Yang kedua, buatlah satu kalimat menggunakan modal auxiliary verb. Setelah itu, silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya.
Nah, itu dia adik-adik perbedaan auxiliary verb and to be. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari Halo Edukasi. Semangat belajar dan sampai jumpa.